telepon juga. Jadi begini ya, hari Senin tanggal 6 April, tepatnya jam 10.30, waktu lagi mimpin rapat di Komisi 3. Nah itu staf saya tuh yang nemuin tuh, Askar, menerima yang bersangkutan atas informasi dari Pamdal kalau ada tamu mengatasnamakan pimpinan KPK. WhatsApp, saya bilang, wih, ngapain gitu? Enggak, ada yang disampaikan dari pimpinan KPK atas nama pimpinan KPK. Nah, yang bersangkutan juga menyampaikan sebagai Kabiro Penindakan. Nah setelah itu duduk, itu pun duduk gak sampai 2 menit lah kalau gak salah, nyampein langsung, ini permintaan dari pimpinan KPK, jumlah uangnya 300 juta. Oke Bu, nanti ya saya lagi mimpin rapat, balik. Dan dia minta nomor telepon saya. Karena minta telepon saya kasih. Nah jadi setelah mimpin rapat, siang jamnya lupa gua, udah nanyain, Pak gimana gitu ya. Karena sebelum balik lagi ke mimpin rapat, dia udah bilang, Pak kalau bisa hari ini atau besok, yang dimaksud uang yang diminta. Bu nanti ya, saya dalam keadaan lagi nggak baik. Gua jawab nih. Nah malam nelpon lagi, nanyain bagaimana Pak gitu. Karena nanya melulu dan besokannya barulah sore gua menyampaikan itu ke pimpinan KPK, bertanya benerkah ini. Dari sana bilang nggak bener. Langsung gua bilang tangkep nih kalau begini nggak bener gitu. Nah akhirnya dari KPK berkoordinasi dengan Polda Metro, barulah itu ceritanya berproses. Gua minta kerjasamanya untuk melakukan nangkep itu si yang gadungan. Tanggal 9 lah akhirnya berproses itu. 9 malam tuh penangkapannya, perkiraan hampir jam 12-an lah. Pertanyaannya, uangnya udah dikasih belum? Bagaimana lo menangkap orang kalau uangnya nggak dikasih? Kita suruh nih staff untuk kasih, bukan Askar. Adalah tuh sampai untuk memastikan orang yang nerima di isi ibu itu, maka gue video callan sama yang gue suruh untuk kasihin duit. Untuk memastikan jangan sampai ntar uang itu nggak diterima sama yang bersangkutan, nanti bagaimana menangkap orang gitu. Akhirnya kasih uang nilainya dengan ekuivalen US dollar 17.400. Nah tapi narasi orang jadi beda nih, seolah-olah gue berperkara, padahal nggak ada. Si ibu itu tidak ngomongin perkara, sama sekali nggak ada. Pokoknya minta duit aja atas nama pimpinan KPK. Nah, jadi jangan bernarasi seolah-olah ngurus perkara, kagak ada perkara sama sekali. Cuman minta duit aja. Cuma mintanya maksa gitu. Nah, kalau minta maksa, kalau dibilang pemerasan tapi hukum tidak bilang pemerasan, itu adalah penipuan, mengatasnamakan lembaga. Makanya di Instagram pagi-paginya gua bikin story, hati-hati kepada semua pihak baik pejabat atau swasta mengatasnamakan lembaga. Nah, itu maksudnya gitu. Nah, tapi kemarin kan jadi liar. Kok ya seolah-olah Sahroni panik gara-gara dimintain uang dan berperkara. Barulah narasi Sahroni panik ngasih duit gara-gara untuk mungkin ngurus perkara. Jadi saya lurusin nih di siang ini, tidak ada perkara. Kalau dibilang maksa iya, tapi pemerasan nggak ada, apalagi ngancem, nggak ada itu. Tapi kalau dibilang dia maksa, benar maksa, karena telepon terus. Sampailah ada voice note, Bu bener nih
buat pimpinan. Bener Pak, ini saya mau kasih nih uangnya langsung setelah diterima. Gitu loh ceritanya. Nah, tafsiran kita adalah, wah ini makin bahaya. Bekerja samalah saya dengan Polda Metro untuk melakukan penangkapan itu. Akhirnya ditangkaplah tuh ceritanya. Kamis malam, tengah malam. Nah itu ceritanya. Jadi nggak ada ya pengancaman, nggak ada, ngomongin perkara pun nggak ada. Tapi kalau dia minta maksa itu benar. Jadi jangan nanti ntar narasinya jadi salah lagi nih. Kenapa akhirnya saya konvers hari ini? Karena meluruskan hal yang mesti saya luruskan. Pengancaman nggak ada, dibilang pemerasan nggak ada, tapi dia maksa berkali-kali nelpon saya untuk meminta uang tersebut. Demikian teman-teman. Ada yang nanya? Dengan salah satu pimpinan. Salah satu pimpinan. Satu orang aja. Tapi di situ ada supir Grab, ada yang nganterin uang, sama pembantunya si pelaku. Jadi makanya kenapa disebut 4? Karena ada supir Grab, ada yang nganterin uang, sama pembantu di rumah si pelaku. Jadi makanya 4. Bukan yang 4 gadungan, bukan. Nggak ada, sama sekali nggak ada ngomongin perkara, nggak ada. Itu teman datang ke duit aja atas nama pimpinan KPK. Buat dukungan operasional pimpinan KPK. Jadi nggak ada, Bang Roni ini ada perkara loh. Ini kondisinya begini. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Jadi ya nggak tahu pegawai, tapi gua tanya sama pimpinan bukan pegawai KPK. Makanya dia bilang gadungan nih, tapi dia ngaku sebagai kabiro penindakan. Nah, pas kita tanya kabiro penindakan itu nggak ada, adanya langsung deputi penindakan gitu. Nah, sampai hari ini belum tahu gua. Belum. Statusnya gimana ini lawyer yang tahu. Sudah tersangka. Oh sudah tersangka katanya. Enggak ada. Laporannya. Nah ini yang ngomong, kalau ngomong legal hukumnya dia. Terima kasih. Pertanyaan cukup bagus bahwa laporan Pak Ahmad Saroni itu mengatakan 2 pasal, yaitu 482 kemudian 492. Pemerasannya dimasukkan dan penipuannya dimasukkan. Tapi dalam proses penyidik itu waktu penegak hukum polisi tersebut ternyata ini lebih mengarah kepada penipuan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Saroni bahwa untuk unsur terkait dengan pemerasan itu diduga tidak memenuhi, yaitu karena ada 2 hal di sini, bahwa kekerasan dan atau ancaman kekerasan. Nah, saat Pak Saroni sampaikan tidak ada sedikit pun kasus atau pengurusan kasus apapun, pokoknya ya meminta. Tapi ya di awal ya secara kasat bahwa ini merupakan pemerasan, tapi secara legal formal kalau hakim pidana tidak mengenal bahwa pemerasan yang dimaksudkan tadi. Dalam proses naik dalam penyidikan bahwa hanya 1 pasal, yaitu 492, yaitu penipuan. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment. Subscribe, share, like, and comment.